Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 166-170. Lin Xiaoyu merasakan tatapan dengan kebencian yang kuat menatapnya. Aku tidak terburu-buru, suaranya menjadi semakin kecil. Baiklah, beritahu aku, kalau ada urusan lain denganku, kata Ye Yan. Oh, itu dia, Kak Lin Lin. Izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adalah Ye Yan, keahlian medisnya sangat hebat. Dia menyembuhkan penyakit kakekku dan penyakitku. Lin Xiaoyu berkata dengan antusias. Dia menceritakan situasi Cheng Lin Lin. Katakan wow, Lin Xiaoyu berkata dengan rasa malu yang jarang terjadi. Aku membawakannya kepadamu sebelum aku sempat meminta pendapatmu. Tetapi kakak Xiao Wu dan kakak Lin Lin sudah seperti saudaraku. Aku ingin membantu mereka. Meskipun dia biasanya keras kepala dan sulit diatur, dia sangat berhati-hati dalam hal prinsip. Tentu saja Ye Yan tidak akan marah dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, aku bisa mengerti. Bagus sekali. Lin Xiaoyu menoleh ke arah Cheng Lin Lin dan berkata, biarkan Ye Yan menunjukkannya pada keponakan kecilku terlebih dahulu, baru memikirkan cara lain. Tapi Cheng Lin Lin tetap diam setelah mendengarkan. Sebagai raksasa catering, keluarga Dong tentu saja tidak kekurangan uang. Dari awal kehamilan saya terus berobat ke dokter, tapi apa hasil akhirnya? Di antara dua raksasa medis besar di Dongling, Tuan Sun mempelajari pengobatan barat dan tidak melibatkan ginekologi, jadi tentu saja tidak ada pengobatan. Tuan Tang meresepkan obat, berkat beberapa pil ini, Cheng Lin Lin akan meninggal di meja operasi saat melahirkan. Tapi hanya itu yang bisa dilakukan Tuan Tang. Adapun Ye Yan, dia terlalu muda, dia tidak terlihat setua Cheng Lin Lin. Seberapa tinggi levelnya? Namun, Cheng Lin Lin pada dasarnya lembut, jadi dia memiliki keraguan di hatinya tetapi tidak mengungkapkannya secara langsung. Saat itu, sebuah suara masuk, Xiaoyu, Lin Lin, bukankah kamu di atas? Kenapa kamu ada di sini? Sambil berbicara, seorang pemuda berjalan dengan cepat. Ia mengenakan setelan Gucci, memancarkan keanggunan khas kelas atas. Itu adalah Dong Feiwu, suami. Kenapa kamu terlihat sangat buruk? Dong Feiwu mengerutkan kening dan bertanya. Tubuh Cheng Lin Lin sangat lemah dan dia tahu bahwa pucat akibat berlari kencang belum pulih. Tidak apa-apa. Xiao Yu mengajakku menemui seorang teman, jadi aku pergi dengan tergesa-gesa. Dia tahu suaminya merasa kasihan padanya, jadi dia berbicara seringan mungkin. Mengapa teman begitu penting? Apa kamu tidak tahu cara menjaga kesehatan adik iparmu? Dong Feiwu berkata kepada Lin Xiaoyu dengan beberapa keluhan. Lin Xiaoyu tahu dia salah dan tidak berani membalas. Dia sangat cemas saat itu hingga tiba-tiba dia melupakan tubuh Cheng Lin Lin yang tidak dapat menahan olahraga berat. Oke, suamiku, Xiaoyu berbaik hati memperkenalkanku pada teman baru. Cheng Lin Lin merapikan semuanya. Lin Xiaoyu juga bereaksi dan dengan cepat menarik Ye Yan. Saudara Xiao Wu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda seorang dokter ajaib yang baru saja saya temui. Tuan Dong, Nyonya Dong. Halo, Ye Yan menyapa dengan sopan dan mengulurkan tangannya. Dong Feiwu menatapnya dengan tatapan tajam dan menjabat tangannya secara simbolis. Dia selalu sangat menyayangi istrinya, sehingga melihat ekspresi buruk istrinya membuatnya sedikit marah. Hanya saja sulit untuk marah pada Lin Xiaoyu, namun, dia tidak begitu baik hati terhadap Ye Yan. Dokter ajaib, Dong Feiwu terkekeh. Yang disebut dokter ajaib ini, dilihat dari usianya, pasti baru saja lulus. Keterampilan medis apa yang dia miliki? Dia tidak percaya bahwa Ye Yan adalah seorang jenius. Dia telah mencari semua orang jenius di bidang medis di kota Dongling ketika dia sedang mencari perawatan medis untuk istrinya. Apakah kamu yang mengaku sebagai dokter ajaib? Dong Feiwu tidak sebaik Cheng Lin Lin, dan nadanya tidak sopan sama sekali. Ye Yan menyipitkan matanya sedikit, lalu berkata dengan tenang, aku tidak ingin menjadi dokter ajaib.
aku baru belajar pengobatan Tiongkok. Dong Feiwu menjadi semakin tidak senang ketika mendengar kata pengobatan Tiongkok. Lin Xiaoyu ini hanya omong kosong, pengobatan Tiongkok adalah subjek yang sangat mendalam, dapatkah orang muda memahaminya? Gadis ini terkadang sangat ceroboh, dia pasti ditipu oleh seseorang, bukan? Saya ingin tahu di mana Anda belajar keterampilan medis dan siapa guru Anda, Dong Feiwu bertanya dengan tegas. Otodidak, Ye Yan pura-pura berpikir, guru, itu banyak sekali. Penulis setiap buku kedokteran yang saya baca adalah guru saya. Ini benar-benar konyol, Dong Feiwu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tahukah kamu apa yang akan kamu katakan, pada level ini? Apakah kamu masih berani berpraktik kedokteran? Apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah dan pembalasan? Saudara Xiaowu, apa yang kamu bicarakan? Situasi berubah terlalu cepat. Begitu Lin Xiaoyu tertegun, Dong Feiwu menjadi marah. Xiaoyu, kamu telah tertipu. Bagaimana orang seperti itu bisa mengetahui keterampilan medis? Sama halnya denganmu, kenapa kamu masih begitu labil dalam melakukan sesuatu meski usiamu sudah berapa? Sangat tidak nyaman bagi kakak iparmu untuk melarikan diri demi orang seperti itu. Dong Feiwu awalnya mengkhawatirkan urusan keluarga. Dia tahu betul bahwa tujuan datang ke Lin Xiaoyu kali ini sebenarnya untuk mencari kandidat yang cocok dan memiliki anak. Hal ini membuat Dong Feiwu merasa tidak nyaman. Sekarang, penampilan Lin Xiaoyu mengingatkannya pada anaknya yang malang lagi, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Cheng Linlin dengan cepat meraih Dong Feiwu dan menamparnya dengan sedikit celaan. Lin Xiaoyu tampak sedih. Aku tidak tertipu, tapi Ye Yan. Cheng Linlin tidak bermaksud menyalahkannya, jadi dia tidak membiarkan dia menjelaskan. Xiaoyu, aku tahu maksudmu baik, tapi ini, Tuan, meskipun dia memiliki keterampilan medis yang dangkal, dia tetap. Matanya sedikit meredup, kamu juga tidak bisa menyelamatkan anakku. Oke. Aku terlalu malas membuang waktu dengan orang seperti ini. Kamu boleh pergi dan jangan datang mencari Xiaoyu lagi. Dong Feiwu langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Lin Xiaoyu tampak cemas. Mengapa kedua orang ini tidak mendengarkan penjelasannya? Dia hendak berbicara, tapi dihentikan oleh Ye Yan. Tuan Dong, saya menderita migrain setiap pagi dan sebelum tidur. Bukankah ini tidak nyaman? Dia memandang Dong Feiwu dan berkata dengan tenang. Dong Feiwu tercengang, bagaimana dia tahu? Selain itu, meskipun Anda tidak sakit kepala, Anda akan mengalami tinnitus, pusing, dan mata gelap dari waktu ke waktu. Juga, kamu tidak bisa meluruskan lengan kananmu, dan kamu tidak bisa menggunakan terlalu banyak tenaga. Kamu pasti mengalami trauma parah, bahkan mempengaruhi sarafmu. Selama kamu duduk dalam waktu lama, lenganmu akan menjadi mati rasa dan kamu bahkan tidak bisa memegang pena. Lin Xiaoyu berhenti bicara. Dia juga pernah mengalami hal serupa. Saat Ye Yan menceritakan penyakitnya satu persatu seperti seorang nabi, dia tidak bereaksi apa-apa selain terkejut. Dong Feiwu memang terkejut. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Saat berobat ke dokter, ia selalu menemui dokter swasta atau diundang langsung ke rumahnya. Semua kasus ditangani secara sembunyi-sembunyi dan tidak bisa dibocorkan. Hal ini untuk mencegah siapapun meributkan penyakitnya. Ye Yan tidak menjawab pertanyaannya, tapi menatap Cheng Linlin dan sedikit menyipitkan matanya. Bab 167 Kamu membiarkanku melambat. Nyonya Dong, anggota tubuhmu selalu dingin dan kamu bahkan tidak bisa menutupinya agar tetap hangat. Kamu juga sering merasakan sakit. Dalam kasus yang parah, kamu bahkan tidak bisa berdiri. Selain itu, haid Anda tidak stabil dan sering tidak datang selama beberapa bulan. Sekali datang, timbul rasa sakit yang tak tertahankan bahkan kehilangan banyak darah. Ye Yan berbicara dengan tenang. Dong Feiwu dan istrinya tercengang. Mereka belum pernah melihat orang mendiagnosis penyakit seperti ini seumur hidup mereka. Anda bahkan tidak perlu memeriksa denyut nadinya, Anda bisa melihat gejalanya secara sekilas.
Seolah-olah orang ini sudah mengenal mereka dengan baik. Namun, Ye Yan belum selesai berbicara. Biar ku tebak, kalau kamu hamil, apapun obat penghangat yang kamu minum, kamu pasti akan memuntahkannya. Saat kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dokter hanya mengatakan limpa dan perut tidak selaras. Tapi obat apapun yang diresepkan, efeknya tidak bagus kan? Memang benar itu masalah pencernaan, tapi masalah ini sudah ada sejak kamu lahir, jadi tidak bisa diselesaikan hanya dengan minum obat. Jika Anda ingin menyembuhkannya, Anda harus menggunakan akupuntur, bekam, dan pengobatan untuk membuka meridian Anda yang tersumbat secara alami. Sedangkan anak-anak Anda, mereka mewarisi masalah Anda, tetapi masalah ini lebih serius daripada masalah Anda. Setelah Ye Yan selesai berbicara, dia berhenti memandangi mereka dan berbalik untuk masuk ke dalam mobil. Saudara ini, tidak, dokter ajaib, Dong Feiwu tiba-tiba sadar dan ingin menghentikannya. Lin Xiaoyu, bagaimanapun, dengan tenang berbalik ke samping dan memblokirnya. Setelah beberapa saat, mobil Ye Yan melaju pergi. Xiaoyu, apa yang kamu? Dong Feiwu memelototinya dengan marah dan ingin mengejarnya dengan mobilnya. Berhenti, Dong Feiwu berhenti, dengan senyum masam di wajahnya. Ya, saya tidak mengatakan hal baik saat saya marah tadi. Bodhisattva tanah liat masih memiliki 3 titik energi api, apalagi dokter ajaib. Bahkan jika Anda mengejar ketinggalan sekarang, saya khawatir itu akan sia-sia. Ketika seseorang sedang marah, siapa yang mau memperhatikan Anda? Dong Feiwu tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Kak Xiaowu, kenapa kamu begitu tenang? Keterampilan medis Ye Yan telah membuat Tuan Sun dan Tuan Tang terkesan. Nada suara Lin Xiaoyu sedikit marah. Dia memiliki niat baik, tapi dia disalahkan. Ketika Dong Feiwu mendengar ini, dia semakin menyesal. Dia menghela nafas. Saya mengalami masalah satu demi satu akhir-akhir ini, menyebabkan saya kehilangan ketenangan seperti biasanya. Maaf, Xiaoyu. Lin Xiaoyu juga mengetahui hal-hal itu tentang dirinya, jadi dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Suamiku, jangan khawatir. Xiaoyu, apakah kamu tahu alamat Tuan Ye? Kami akan mengunjunginya secara langsung dalam beberapa hari. Kata Cheng Linlin. Lin Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, dan saya tidak menyarankan Anda datang. Bagaimanapun, Dong Feiwu adalah seseorang yang pernah melihat angin dan ombak, jadi dia langsung mengerti maksudnya. Xiaoyu, mohon cari kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf kami kepada saya sebagai pasangan. Mohon pastikan untuk meminta Tuan Ye memberi kami kesempatan untuk bertemu. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa hubungan antara dokter ajaib ini dan Lin Xiaoyu seharusnya baik. Oleh karena itu, daripada menimbulkan masalah sebagai pasangan, lebih baik biarkan Xiaoyu maju ke depan untuk meringankan hubungan. Lin Xiaoyu mengangguk, Saudara Xiaowu, jangan khawatir. Ye Yan bukan orang yang kejam, dia sedang marah. Jika nanti aku menemukannya lagi, dia pasti akan setuju untuk mentraktir keponakannya. Cheng Linlin meraih tangannya dan berkata dengan serius. Kalau begitu tolong, saat malam menjelang, Ye Yan pergi menjemput Xie Jing. Qin Fanglan dan Xie Chengqian pergi dan belum kembali, jadi dia masih mengemudikan Audi. Karena Qin King juga ikut pergi, Xie Jing meminta Ye Yan untuk menjemput sahabatnya di jalan. Tentu saja, dia duduk di kursi belakang. Apa ini? Begitu dia masuk ke dalam mobil, Qin King melihat kotak kecil diletakkan di kursi belakang. Hadiah dari seorang teman. Ye Yan menjawab dengan santai. Qin King penasaran dan melihat kotak kecil itu tidak tersegel, jadi dia membuka tutupnya dengan paksa. Cahaya yang pekat terpancar dari kotak itu, yang sangat indah. Ini bukanlah berlian yang bersinar, melainkan kombinasi kualitas luar biasa dan teknologi pemotongan terbaik yang memungkinkannya membiaskan cahaya. Aku akeong tanda pagar. Qin King sangat terkejut hingga dia bahkan mengutuk. Bukankah ini bintang yang terang?
Dia merasakan tangannya gemetar, dan kilatan keracunan muncul di matanya. Iya, jawab Ye Yan, temanku membawakannya dan memintaku untuk memberikannya pada Xie Jing. Dia mengatakannya dengan ringan. Qin King menutup-tutupnya dengan diam-diam. Tolong biarkan aku memperlambatnya nanti. Dia mengusap kepalanya. Saya ingat barang ini bernilai lebih dari 30 juta, kan? Siapa temanmu yang bisa memberimu hadiah semahal itu? Apakah kamu benar-benar Ye Yan, atau apakah Ye Yan dari masa lalu itu sebenarnya penggantimu? Qin King pada akhirnya berbicara omong kosong. Dalam kesannya, Ye Yan selalu menjadi orang tidak berguna yang tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Namun dua pertemuan terakhir memiliki dampak yang lebih besar pada dirinya dibandingkan pertemuan sebelumnya. Itu sangat besar sehingga dia memiliki keraguan tentang kehidupan. Ye Yan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Qin King. Tentu saja aku Ye Yan. Adapun benda ini, itu adalah hadiah yang diberikan oleh temanku kepadaku. Aku menyelamatkan dia dan kakeknya. Keterampilan medis tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata, jadi dia hanya mengatakannya. Qin King terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, Xie Jing pasti sangat senang. Aku belum memberitahunya, kata Ye Yan. Qin King tiba-tiba menyadari, kamu ingin memberinya kejutan. Menurutku kamu tidak cukup romantis. Kemudian dia mengambil tasnya dan memasukkan kotak kecil itu ke dalamnya. Aku akan menyimpannya untukmu dulu, lalu kamu memberiku sinyal dan aku akan bekerja sama denganmu. Ye Yan membuka mulutnya, lupakan saja, biarkan wanita ini memikirkan apapun yang dia suka, itu semua akan diberikan kepada Xie Jing, jadi menyenangkan untuk memiliki kesan upacara. Qin King menghela napas. Meskipun saya tahu ini bukan untuk saya, rasanya menyenangkan sekali bisa memasukkan berlian bernilai lebih dari 30 juta yuan ke dalam tas saya. Aku benar-benar bingung dengan masalah kalian berdua. Lagi pula, Ye Yan, tidak peduli apakah kamu dirasuki hantu atau tidak berpura-pura, kamu tidak bisa menindas Xie Jing. Setelah beberapa saat, Qin King tiba-tiba berkata. Ye Yan melirik ke kaca spion dan menjawab dengan tenang. Tahu, setelah menjemput Xie Jing, mereka tiba di tujuan reuni kelas. Rumah anggur merah Donglin. Awalnya, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak rumah anggur merah semacam ini di sekitar kota Dongling. Pada dasarnya di bawah bendera mencicipi anggur merah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat borjuis kecil. Namun, karena semakin banyak orang datang untuk menghasilkan uang, industri perkebunan anggur menjadi kacau balau, menyebabkan banyak masalah. Belakangan, media mengungkap serangkaian skandal seperti menipu pelanggan, memaksa konsumsi, dan menjual anggur palsu di banyak perkebunan anggur merah, yang memicu penyelidikan ketat oleh departemen terkait. Saya tidak tahu berapa banyak perkebunan anggur merah yang disegel dalam semalam. Bab 168 musuh bertemu di jalan sempit, namun di antara mereka, Donglin Red Wine Manor menonjol dari yang lain. Tidak hanya tidak terlibat dalam skandal tersebut, tetapi juga tidak terpengaruh oleh penyelidikan ketat selanjutnya. Perkebunan anggur lainnya bangkrut akibat badai ini, dan beberapa di antaranya nyaris tidak mampu bertahan. Hanya perkebunan anggur Donglin yang menjadi semakin makmur. Kata orang, ini karena ada backing yang sangat kuat di baliknya, jadi tidak ada yang berani menyentuhnya. Saya dengar lokasi di sini sangat sulit ditemukan, dan mungkin tidak mudah meskipun Anda punya uang. Saat Audi melaju ke Manor, Xie Jing melihat keluar jendela dan berkata dengan emosi. Dia sibuk dengan pekerjaan Xie dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia hanya mendengar banyak tempat tetapi tidak punya waktu untuk pergi. Ya, jadi Sen Qian sangat bangga sekarang. Tunangannya adalah putra pemilik Donglin Red Wine Manor, jadi reuni kelas ini bisa diadakan di sini. Qin King mengerutkan bibirnya dan berkata, Xie Jing mengerti. Pantas saja Sen Qian menyelenggarakan reuni kelas dengan begitu aktif. Kamu tidak tahu, sejak Sen Qian menemukan tunangannya bernama Zheng Lin,
Dia tidak tahu bagaimana cara pamer sepanjang hari, dan makanannya menyebalkan. Kata Qin King masam, dia benar-benar tidak tahu bagaimana wanita sombong seperti Sen Qianqian bisa seberuntung itu dan benar-benar menemukan suami yang kaya. Zheng Lin, Ye Yan tertegun, nama itu begitu familiar. Ya, ku dengar dia kembali dari luar negeri. Oh, kenapa aku tidak bisa bertemu pria sebaik itu? Qin King tampak enggan. Mata Xie Jing awalnya bingung, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas dia juga memikirkan orang ini. Pria yang baik, mungkin tidak. Nada suaranya agak aneh. Xie Jing masih belum melupakan perkataan Ye Yan. Meski aku tidak tahu dari mana Ye Yan mendapat gosip itu, tapi menilai dari reaksi Zheng Lin saat itu pasti benar. Jangan terlalu banyak berpikir, kamu hanya melihat permukaannya, tapi kamu tidak tahu apa masalah di balik layar. Qin King tidak setuju. Apa masalahnya? Saya pikir masalah terbesarnya adalah Sen Qianqian pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengejek Anda. Biarkan dia pergi. Aku di sini hanya untuk bertemu teman-teman lamaku. Jika tidak bisa, aku akan pergi lebih awal, Xie Jing berkata dengan ringan. Sambil berbincang, tempat parkir tiba. Begitu saya turun dari mobil, saya melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar saya. Tidak tahu apa yang mereka lihat. Ketiganya berjalan mendekat dan menemukan bahwa itu adalah Lamborghini yang diparkir di sana. Di samping mobil, berdiri seorang wanita dengan riasan indah dan perhiasan di sekujur tubuhnya. Dia memiliki sosok dan penampilan yang bagus, tetapi pakaian bermereknya memberinya aura. Haha, jangan khawatir. Mobil ini diberikan kepadaku oleh suamiku. Kalian semua bisa masuk dan duduk di dalamnya nanti. Wanita itu, Sen Qianqian, terlihat acuh tak acuh, namun nada suaranya tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Qianqian, apa kabar? Apakah kamu menyukai mobil ini? Zheng Lin, pria di sampingnya, berkata sambil tersenyum. Dia mengenakan setelan jas yang menutupi kesombongan di wajahnya dan membuatnya terlihat jauh lebih energik. Wajah Sen Qianqian hampir tertawa. Saya menyukainya. Saya sangat menyukainya. Terima kasih suami. Zheng Lin baru saja mengambil mobil ini hari ini dan memberikannya kepadanya setelah berpindah tangan, yang sangat memuaskan harga dirinya. Suamiku, kamu baik sekali. Bagaimana aku bisa berterima kasih kepada orang lain? Sen Qianqian memandang pria di sampingnya dengan ekspresi menawan di wajahnya, dengan isyarat yang jelas. Wajah Zheng Lin menegang tanpa terasa. Dia terbatuk-batuk dan berhasil memasang tampang sok suci. Tidak, terima kasih, itu semua cintaku padamu. Saat dia berbicara, hatinya berdarah. Seperti yang Ye Yan katakan, dia sudah tidak baik selama beberapa waktu dan sekarang dirawat secara diam-diam. Sen Qianqian tidak terlalu memikirkannya, dia hanya mengutuk dalam benaknya bahwa otak orang ini bodoh, dan aku hampir telanjang bulat dan merangkak ke tempat tidurmu, dan aku masih tidak mengerti. Saat ini, semakin banyak siswa yang menonton. Meski mereka pernah melihat Lamborghini di jalan sebelumnya, namun baru kali ini mereka mengalaminya dari dekat seperti ini. Banyak orang yang sangat iri dan meluangkan waktu untuk berfoto dengan mobil ini. Sen Qianqian juga untuk sementara waktu melupakan kegelisahannya, merasa bangga di tengah tatapan iri dan pujian dari teman-teman sekelasnya. Ini kunci mobilnya, jika kamu tertarik, kamu bisa berkeliling perkebunan anggur merah ini 2 kali. Dia berkata dengan murah hati, merasa senang. Benarkah? Hebat sekali. Aku sudah lama ingin tahu bagaimana rasanya mengendarai Lamborghini. Qianqian, suamimu sangat baik padamu. Kuncinya adalah dia sangat tampan. Kamu sungguh beruntung. Yah, aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk menemukan suami yang baik sepertimu dalam hidup ini. Sen Qianqian sangat dipuji hingga tubuhnya terasa ringan. Lihat apa yang kamu katakan. Suamiku tidak sebaik yang kamu katakan. Sen Qianqian dengan sengaja menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tapi semakin dia bersikap seperti ini, teman-teman perempuannya semakin iri.
Qin King, yang berada di luar kerumunan, telah melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dan tidak bisa menahan bibirnya. Itu hanya Lamborghini. Apa udaranya? Kemudian dia berkata kepada Ye Yan dengan sedikit keluhan, di mana mobilmu hari itu? Kenapa kamu tidak datang ke sini? Kalau Koenigsegg ada di sini, aku rasa Sen Qianqian tidak akan begitu bangga. Mulut Ye Yan bergerak-gerak dan dia tidak berkata apa-apa. Saya belum tahu kemana mobil itu dikendarai oleh Qin Fanglan. Saat ini, mood para siswa laki-laki di kerumunan sedikit kurang indah. Siapa yang tidak ingin tampil menonjol saat menghadiri reuni kelas? Akibatnya, bahkan sebelum dimulai, pusat perhatian telah dicuri oleh pihak luar. Zheng Lin sedang memesan tempat duduk dan memberikan mobil sport, membuat teman sekelas pria ini sangat tidak berguna. Omong-omong, ku dengar Xie Jing akan datang ke reuni kelas tahun ini. Seseorang bertanya, sengaja meninggikan suaranya. Ya, saya juga mendengar tentang ini, jadi saya menyediakan waktu khusus. Oh, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, sejak aku menikah. Berbicara tentang Xie Jing, perhatian banyak orang teralihkan. Lagi pula, di sekolah, tidak ada yang bisa menandingi Xie Jing dalam hal pusat perhatian. Mendengar nama Xie Jing, wajah Sen Qianqian tiba-tiba berubah dari cerah menjadi mendung, dan dari mendung menjadi suram. Dia telah hidup dalam bayang-bayang Xie Jing saat itu, dan dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal belajar atau penampilan. Terutama ketika dia mendengar bahwa tunangannya sepertinya mengejar Xie Jing, dia merasa semakin kesal. Saat ini, 3 orang dari Ye Yan berjalan mendekat. Orang-orang ini sekilas melihat Xie Jing. Mata semua siswa laki-laki melebar. Setelah pengalaman bertahun-tahun, Xie Jing telah memperoleh pesona yang dewasa dan dingin, membuatnya bahkan lebih menawan daripada kecantikan muda sekolahnya saat itu. Xie Jing, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu masih mengingatku? Kamu masih cantik dan anggun. Tuhan sangat menyayangimu. Kamu tidak datang ke reuni kelas beberapa tahun terakhir ini, jadi aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Bab 169 bintang terang lainnya, orang-orang ini berkumpul dan mengatakan segala macam hal baik secara gratis. Wajah Sen Qianqian sudah muram. Setiap saat. Selalu seperti ini, begitu Xie Jing ini muncul, dia akan menarik perhatian semua orang. Apakah orang-orang ini lupa bahwa wanita ini sudah menikah dengan seorang pecundang yang tidak mencapai apa-apa? Dengan wajah cemberut, dia mendorong orang-orang yang menghalangi jalannya dan berjalan ke arah Xie Jing. Ekspresinya berubah dan dia menunjukkan senyuman. Bukankah ini Xie Jing yang sibuk? Berbeda ketika kamu menjadi presiden. Sangat sulit bagi kami teman sekelas untuk bertemu denganmu. Sen Qianqian sengaja memprovokasi. Xie Jing meliriknya, tidak ingin membuang waktu bersamanya. Namun Sen Qianqian tidak siap untuk melepaskannya. Dia pertama kali melihat ke arah Xie Jing, dan kemudian memasang ekspresi terkejut. Xie Jing, lihat dirimu. Kenapa kamu tidak membawa perhiasan yang bagus? Ini tidak baik. Lihat suamiku. Dia memberiku perhiasan setiap bulan, tapi aku bahkan tidak bisa menggunakannya. Jadi kamu izinkan juga aku. Suamiku, maukah kamu membelinya? Sen Qianqian berkata dan tersenyum menggoda, jika itu merepotkan suamimu, tidak apa-apa. Kembalilah ke tempatku dan ambil beberapa barang. Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Kata-katanya, baik di dalam maupun di luar, menyindir Xie Jing, seorang wanita yang tidak dicintai siapapun. Sen Qianqian, tidak ada yang peduli dengan pakaianmu. Berhentilah pamer di sini. Qin King tidak tahan mendengarkan dan membalas secara langsung. Rusak, Sen Qianqian meliriknya dengan jijik, kainku semuanya asli. Tapi bagaimana denganmu? Apakah terlihat palsu? Qin King ragu-ragu, situasi keuangan keluarganya rata-rata, jadi dia tidak mampu membeli begitu banyak barang asli. Tapi saya suka kecantikan. Jadi saya membeli beberapa barang imitasi berkualitas tinggi. Tanpa diduga, seseorang melihatnya sekilas. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?
jadi, jaga dirimu dulu. Kian, apa yang kamu bicarakan? Zheng Lin masuk saat ini. Lalu, dia melihat Ye Yan dan Xie Jing, dan langkahnya tiba-tiba terhenti. Zheng Lin langsung berpikir bahwa ini adalah wilayah ayahnya, mengapa dia harus takut? Jadi, dia membusungkan dadanya dan berjalan ke Sen Qian. Oke, hari ini adalah hari besar, tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan orang lain. Makan malam sudah siap, semuanya masuk. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Yan dengan bangga dan berjalan menuju ruang tamu sambil menggendong Sen Qian. Ayo pergi. Xie Jing tidak menganggap serius kedua orang ini dan hanya memperkenalkan kepada siswa lain, ini suamiku, Ye Yan. Faktanya, orang lain mengetahuinya tanpa perkenalannya. Itu dia, pria cantik yang menikah. Jangan bilang, dia sangat tampan. Apa gunanya tampan? Dia tidak bisa dijadikan makanan. Untuk mencari suami, kamu harus mencari seseorang seperti tunangan Qian. Teman sekelas perempuan di sekitar memandang Ye Yan dan berbisik di antara mereka sendiri. Mereka semua pernah mendengar nama Ye Yan, tapi tidak satupun dari mereka yang pernah melihatnya. Semua teman sekelas laki-laki memandangnya dengan jijik, benci, atau cemburu. Ye Yan menikahi sang dewi di dalam hati mereka, dan hati mereka hancur saat berita itu keluar. Kuncinya adalah kalau Ye Yan mempunyai kemampuan, tidak apa-apa, tapi dia adalah pecundang yang tidak berguna. Hal ini membuat semua siswa laki-laki marah dan ingin membunuh Ye Yan dan menggantikannya. Menghadapi segala macam tatapan, Ye Yan terlihat tenang dan bahkan menyapa mereka dengan senyuman tipis. Halo semuanya. Mata teman sekelas laki-laki itu menjadi semakin marah. Semua orang masuk ke ruang tamu bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan para tamu. Donglin Red Wine Manor memiliki banyak salon. Namun yang mereka gunakan saat ini adalah yang paling mewah dan terbesar di antara mereka. Tidak hanya bisa makan di sini, tetapi juga terdapat area sofa khusus, area hiburan, dan tempat istirahat tunggal, semuanya dengan berbagai fungsi. Bahkan terdapat panggung besar di salah satu ujung aula tempat kelompok-kelompok tersebut tampil. Namun saat ini, tidak ada aktor di atas panggung, hanya piano yang terlihat sangat mewah. Semua orang mengambil tempat duduknya. Saat ini, lampu di seluruh tempat meredup. Zheng Lin berjalan ke atas panggung, berdiri di depan piano, dan meletakkan jarinya di atas tuts. Suara piano yang merdu dan merdu terdengar. Ya Tuhan, kamu muda dan kaya, kamu murah hati dengan uangmu, dan kamu juga bisa bermain piano, sempurna sekali. Sen Qian, hidupmu sangat baik. Mengapa kamu bertemu dengan pria yang begitu baik? Aku sangat iri. Inilah pria dalam mimpiku. Semua teman sekelas perempuan sangat bersemangat. Ini jelas sudah direncanakan sebelumnya. Tanpa otak. Apa yang menarik dari ini, bukankah itu hanya bermain piano, kata King masam. Dia juga cemburu. Mata Ye Yan tertuju pada Zheng Lin dan dia sedikit mengangkat alisnya. Aneh, sepertinya ada yang salah dengan gerakan orang ini. Saat ini, Zheng Lin selesai memainkan lagunya, berdiri, dan mengambil mikrofon. Lagu tadi didedikasikan untuk wanita yang paling kucintai. Qian, ucapnya dengan penuh kasih sayang. Cahaya menyinari tubuh Sen Qian. Sen Qian berdiri bekerja sama, dengan ekspresi berpura-pura di wajahnya. Faktanya, dia merasa sangat bahagia. Benar, ini adalah tautan yang sengaja dia minta untuk dirancang oleh Zheng Lin, hanya agar bisa mencuri perhatian dan benar-benar membuat Xie Jing kewalahan. Alasan mengapa saya memilih waktu hari ini adalah karena Zheng Lin baru saja mendapatkan sesuatu, dan itulah yang menjadi sorotan sebenarnya. Saat ini, Zheng Lin telah menyelesaikan pengakuan penuh kasih sayang dan akhirnya berkata, "Hari ini, aku ingin memberimu harta terbaik di dunia sebagai bukti cinta kita." Setelah berbicara, dia mengeluarkan kotak hadiah yang sangat indah dan membukanya. Di dalamnya ada berlian sebening kristal. Ya Tuhan, bukankah itu bintang yang cemerlang?
seru seorang teman sekelas perempuan. Dia pernah melihatnya di TV, dan tampilannya persis seperti ini. Ya, itu adalah bintang yang bersinar. Hanya berlian ini yang layak untuk Qian. Zheng Lin menunjukkan senyuman bangga. Qin King bingung, bintang terang, bukankah itu ada di tas Xie Jing? Apa yang dipegang Zheng Lin ini, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, itu pasti palsu. Xie Jing juga tercengang, tapi dia tidak mengira Ye Yan akan berbohong padanya tentang hal semacam ini. Tidak diperlukan alasan apapun. Siapapun yang pernah melihat bintang terang dengan matanya sendiri bisa membuat penilaian seperti itu. Saat ini, Sen Qian berjalan ke atas panggung dengan wajah terharu. Sayang, kamu baik sekali. Untuk berlian ini, kamu pergi ke Afrika untuk menghadiri pelelangan secara langsung. Aku sangat mencintaimu. Keduanya berpelukan mesra, ada rasa iri di bawahnya. Mengejutkan sekali. Beginilah cara seorang pria membayar cintanya. Mobil mewah dan berlian. Aku merasa masam. Saya akan puas jika saya bisa melakukan setengah dari apa yang saya inginkan sebagai seorang pria di masa depan. Teman sekelas perempuan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka semua memandang Zheng Lin, berharap dia bisa mendapatkan istri lagi. Lalu mereka punya peluang. Di atas panggung, Sen Qian berkata sambil tersenyum. Haha, biar ku beritahu, wanita ini harus tetap membuka mata saat mencari suami. Jika kamu ingin menemukannya, carilah orang seperti Zheng Linku. Bab 170, anggur merah terciprat ke wajah Sen Qian berbicara dengan sangat keras, seolah dia takut Xie Jing tidak mendengarnya. Tapi jangan menemukan orang yang tidak berguna. Anda tidak hanya bisa memberinya apa-apa, tapi kita juga perlu mengeluarkan uang untuk mendukungnya. Apakah menurutmu begitu, Xie Jing? Setelah dia bertanya, dia merasa sangat senang. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menunggu hari di mana dia bisa menginjak Xie Jing. Mata semua orang tertuju pada Xie Jing, dengan rasa kasihan, sombong, dan sedih. Oh, betapa mempesonanya Xie Jing dulu, dengan segala macam pemandangan. Ya, aku tidak menyangka nasib menjadi tidak adil. Kenapa aku harus menikah dengan pecundang seperti itu? Ku dengar dia ditertawakan di rumah karena ini, sungguh menyedihkan. Untuk sesaat, Xie Jing menjadi pusat diskusi. Topik yang perlahan-lahan terlupakan kembali diangkat oleh Sen Qian. Inilah tujuannya. Xie Jing mengerutkan bibirnya dan hendak berbicara ketika Qin King di sampingnya tidak bisa lagi menahan amarahnya. Sungguh tak tahu malu. Demi pamer, pasangan ini justru mendapat bintang terang palsu. Dia berdiri dan berteriak, benar-benar konyol. Apakah pecahan batumu layak disebut bintang terang? Sen Qian tercengang dengan apa yang dia katakan, dan kemudian mencibir, kalau tidak, apakah itu liontin palsu yang kamu kenakan di lehermu? Dia juga sudah lama tidak senang dengan Qin King. Pada awalnya, dia bekerja sama dengan beberapa gadis lain yang tidak puas dengan Xie Jing untuk memberi pelajaran kecantikan sekolah. Begitu mereka dikepung di sudut, Qin King, yang masih seorang gadis nakal, datang dan meninju serta menendang mereka hingga mereka menangis. Setelah itu, wanita ini langsung menatap mata Xie Jing, dan keduanya menjadi teman. Sejak saat itu, semakin sulit baginya untuk menimbulkan masalah bagi Xie Jing. Oleh karena itu, dalam hal kebencian, Qin King berada di urutan kedua setelah Xie Jing. Tentu saja bukan yang aku bawa, tapi juga bukan yang kamu pegang. Wajah Qin King membeku ketika dia mengatakannya, tapi dia tidak bergeming sama sekali dan menjawab gayung bersambut. Wajah Sen Qian sangat marah sehingga dia tidak menyadari bahwa wajah Zheng Lin di sebelahnya juga tidak wajar. Apa kamu gila? Menurutku kamu hanya iri padaku dan iri karena aku punya suami yang baik. Dia menatap Qin King dengan kesal di wajahnya. Kamu bilang bintang terang di tanganku itu palsu. Tunjukkan pada teman sekelasmu bagaimana itu bisa palsu. Kata Sen Qian, membuka kotak indah itu dan meletakkannya di atas meja di depan.
Berlian ini memang sangat jernih dan terlihat berkilau. Para siswa di sekitar banyak berbicara, menurutku itu tidak palsu, ini sangat mencolok. Bagaimana mungkin? Zheng Lin adalah orang kaya generasi kedua yang kembali dari luar negeri dan bisa bermain piano. Bagaimana dia bisa membeli yang palsu? Sen Qianqian memandang Qin King dengan dingin. Apakah kamu mendengar itu? Mata semua orang tajam. Qin King, akui saja, kamu hanya iri. Itu sebabnya kamu berbicara omong kosong di sini. Dengan rasa jijik yang merendahkan, dia mengaitkan lengan Zheng Lin dan menempelkan seluruh tubuhnya ke tubuhnya. Aku tidak takut untuk memberitahumu, dengan penampilanmu sekarang karena cemburu dan benci. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menemukan pria yang ingin menjadi seperti suamiku dalam hidup ini. Wajah Qin King penuh dengan penghinaan. Pembohong seperti suamimu bahkan tidak mau memberikannya kepadaku secara gratis. Dia mengeluarkan batu palsu ini, kelihatannya mirip, tapi lingkaran cahaya di bawah cahaya benar-benar berbeda dari aslinya. Kalau tidak percaya, cari saja gambarnya di internet dan bandingkan sendiri. Ketika dia mengatakan ini, teman sekelasnya yang memiliki niat baik sebenarnya menggali gambar bintang-bintang yang bersinar di berita. Belum lagi jika dibandingkan memang ada gap, saat ini, Zheng Lin tidak bisa menahan diri. Tentu saja bagiannya palsu, namun, setelah dia kehilangan kemampuan prianya, dia diliputi rasa panik. Jika Sen Qianqian mengetahuinya, dia pasti akan putus dengannya. Oleh karena itu, Zheng Lin merencanakan serangkaian program di reuni kelas untuk mengikatnya dengan erat. Namun kepercayaan dirinya runtuh. Dan dia selalu merasa bahwa ini tidak cukup. Setelah melihat bintang cemerlang di TV, dia mendapat ide untuk mendapatkan yang palsu untuk membuat Sen Qianqian mati. Tanpa diduga, Qin King hendak mengungkap adegan itu. Berhentilah main-main di sini. Gambar-gambar di internet semuanya diproses dan berbeda dari aslinya. Itu normal. Qin King mencibir, itu karena kamu belum melihat bintang terang yang asli. Persis sama dengan gambar di internet. Tidakkah menurutmu konyol jika orang yang meniru mengatakan hal seperti ini? Sen Qianqian mengejek, Zheng Lin juga menjadi tenang. Berlian itu dibeli seharga 30 juta yuan, dan tidak mungkin siapapun yang hadir dapat melihatnya. Sebaiknya kamu menarik kembali apa yang kamu katakan, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kali ini siswa lain juga berbicara, Qin King, lupakan saja, kamu hanya mencoba membuat dirimu gemuk, kenapa repot-repot? Bahkan jika kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Qianqian, tidak perlu menargetkannya secara jelas. Kita semua adalah teman sekelas, mari kita lupakan masa lalu dan berhenti mengkhawatirkannya. Sen Qianqian tersenyum bangga ketika dia mendengar orang lain membicarakan dirinya. Zheng Lin juga menghela nafas lega. Qin King, kamu sangat menyedihkan. Ketika suara para siswa perlahan-lahan menjadi lebih pelan, Sen Qianqian berbicara dengan sikap pemenang. Sejak kamu bergegas ke sekolah, kamu selalu bergaul dengan Xie Jing. Setelah bertahun-tahun, aku tidak mengerti apa yang kamu inginkan. Kau tahu, terkadang aku melihat caramu membelanya. Haha, kau benar-benar terlihat seperti anjing. Masih seekor anjing yang tidak bisa memakan tulang. Retakan, semua orang tercengang dan memandang dengan dingin. Xie Jing menjatuhkan gelas anggur merah di tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan ringan. Segelas anggur ini akan membuatmu sadar dan ingat bahwa kamu adalah manusia dan kamu harus mengucapkan kata-kata manusia. Sen Qianqian memiliki noda anggur di seluruh kepala dan wajahnya. Dan riasan tebalnya sedikit luntur, membuatnya terlihat sangat malu. Xie Jing, dia berteriak histeris, matanya menjadi hitam karena marah. Jalang, kamu gila sekali, Zheng Lin meraung marah dan ingin mengambil tindakan. Ye Yan maju selangkah dan berhenti di depan Xie Jing, matanya bersinar dingin. Ketika Zheng Lin menangkap tatapannya, hatinya membeku karena suatu alasan.
Dia tidak berani bergerak maju dan hanya bisa menoleh untuk peduli pada Sen Qianqian. Sen Qianqian sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya dan berteriak. Apa pedulimu padaku? Bunuh wanita jalang itu untukku. Saat ini, teman sekelas di sebelahnya juga sadar. Beberapa orang tidak bisa tidak mengutuk. Xie Jing, kamu bertindak terlalu jauh. Qin King lah yang menuangkan air kotor ke suami Qianqian terlebih dahulu. Tetapi kamu masih bersikap tidak masuk akal. Tentu saja aku masuk akal. Xie Jing meliriknya. Siapa bilang Qin King membuang air kotor? Bintang terang di tangannya palsu? Dia berbicara dengan tenang. Bintang-bintang yang benar-benar bersinar ada di tanganku. Bintang-bintang itu diberikan kepadaku oleh Ye Yan sendiri. Sen Qianqian dengan enggan menghapus seseorang dari wajahnya. Ketika dia mendengar ini, dia tertawa dengan marah. Ya Tuhan, ini hanya lelucon. Apa menurutmu kami bodoh? Suamimu itu pecundang yang tidak menghasilkan apa-apa. Jangan bicara tentang suamimu. Bahkan dengan statusmu di keluarga Xie, kamu tidak bisa menghabiskan 30 juta untuk membeli bintang yang cemerlang. Bersambung.